Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Arafah. Sedangkan yang dimaksud dengan cara tertentu adalah meliputi pelaksanaan tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar zumrah, mabit di Mina, dan lain sebagainya. Sedangkan yang menjadi dasar hukum, diperintahkannya melaksanakan ibadah haji sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. Yang dalam hal ini saya pertegas dalam potongan kalimat ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Adapun yang menjadi syarat wajib haji meliputi satu, Islam. Artinya luar Islam atau non-Islam atau non-Muslim itu tidak ada kewajiban. Yang kedua, berakal. Orang yang hilang akal tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Ketiga, baligh. Kemudian ada muhrim yang mendampinginya. Kemudian mampu. Baik mampu secara fisik maupun mampu secara materi. Sedangkan yang menjadi syarat sah ibadah haji meliputi satu, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat adalah merdeka. Artinya bukan seorang hamba sahaya. Rukun haji. Yang termasuk rukun haji yaitu pertama, ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Ini tentunya bagi yang akan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, melakukan wukuf. Yang dimaksud dengan wukuf adalah hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang tepat untuk mawas diri, merenungi atas segala sesuatu yang pernah dilakukan, menyesali dan bertaubat atas segala dosa. Yang ketiga, melakukan tawaf. Yang dimaksud dengan tawaf itu sendiri adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat adalah sa'i. Yang dimaksud dengan sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Yang kelima adalah tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Setelah jamaah melakukan tahallul awal, maka larangan-larangan haji kembali dibolehkan kecuali berhubungan suami istri. Sedangkan tahallul tsani dilakukan setelah tawaf ifadah. Dan rukun haji yang terakhir yaitu tertib,
Yang dimaksud dengan tertib adalah berurutan dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Dimulai dari ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Itulah yang dinamakan dengan tertib. Bagaimana cara pelaksanaan ibadah haji? Cara pelaksanaan ibadah haji terbagi menjadi 3. Pertama, ada dengan cara ifrad, artinya pelaksanaan haji dahulu, kemudian baru melaksanakan ibadah umroh. Kemudian yang kedua dengan cara tamattu, artinya pelaksanaan umroh dahulu, kemudian baru melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah dengan cara qiron, yaitu pelaksanaan haji dan umroh dengan 1 kali ihram saja. Adapun keutamaan ibadah haji adalah pertama, haji merupakan amal paling utama. Kemudian yang kedua, haji merupakan jihad di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah haji dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Terakhir, pahala ibadah haji adalah surganya Allah. Mungkin itu saja uraian singkat mengenai inti daripada ibadah haji. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.